Selamat pagi, Pak Herman. Kami dari Loading Team akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Aplikasi Salon Software Development dengan saya Hilary Natalia dan rekan saya Anastasia Bella Diva, Yovita Agustin, Anindya Riandani, Keisa Abigail, dan Joyce Austin. Yang pertama ada latar belakang pengembangan untuk aplikasi Cici Salon. Perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi dalam berbagai sektor usaha, termasuk bidang jasa kecantikan seperti salon. Dalam operasionalnya, salon memerlukan pengelolaan data yang efektif, meliputi data pelanggan, jadwal layanan, transaksi, serta pembuatan laporan. Selanjutnya itu ada nama perangkat lunak. Proyek pengembangan perangkat lunak diberi nama Cici Salon. Penetapan nama disesuaikan dengan tujuan utama pengembangan sistem yang terintegrasi, mulai dari pengelolaan data pelanggan, pemesanan layanan, penjadwalan stylist, pembayaran, hingga laporan. Diharapkan aplikasi tetap dapat mencerminkan fungsi sistem informasi salon yang modern, efektif, dan mudah digunakan oleh pelanggan maupun pihak manajemen salon. Next. Selanjutnya kegunaan software dan transaksi sistem. Pada aplikasi Cici Salon tersedia transaksi yang mendukung proses operasional salon serta mempermudah pelanggan dalam mengakses layanan. Setiap transaksi memiliki fungsi dan peran masing-masing agar sistem berjalan efektif, terstruktur, dan efisien. Adapun transaksi yang tersedia dalam sistem ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada login, yang kedua pilih layanan, yang ketiga pilih stylist, yang keempat reservasi. Lalu yang kelima ada membership dan point loyalty. Yang keenam ada pembayaran layanan. Yang ketujuh ada riwayat layanan. Yang kedelapan ada ulasan dan rating stylist. Yang kesembilan ada pemberitahuan dan notifikasi. Dan yang terakhir ada riwayat dan preferensi pelanggan. Selanjutnya, proses model perangkat lunak. Model pengembangan perangkat lunak merupakan kerangka kerja untuk mengatur proses pembuatan aplikasi secara sistematis. Dalam pengembangan aplikasi salon seperti booking, manajemen pelanggan, dan pembayaran, diperlukan model yang fleksibel. Oleh karena itu, model agile menjadi pilihan yang tepat karena memungkinkan pengembangan bertahap dan mudah menyesuaikan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada proses model pengembangan perangkat lunak, yaitu yang pertama ada proses. Model proses seperti waterfall, agile, scrum, spiral, dan pemodel. Lalu ada pilihan, model agile karena fleksibel dan pengembangan bertahap. Selanjutnya ada ciri agile, iteratif, bertahap, kolaborasi tim, adaptif, dan rilis berkesinambungan. Lalu ada kebutuhan salon, fitur bisa ditambah atau diintegrasikan, seperti booking online, data pelanggan, dan integrasi pembayaran. Selanjutnya ada menghitung project cost. Project cost atau biaya project dihitung berdasarkan nilai function point yang telah diperoleh sebelumnya. Nilai FP digunakan untuk memperkirakan jumlah usaha yang dibutuhkan dalam pengembangan perangkat lunak. Function point-nya itu 227, produktivitas 6 per orang, gajinya 15 juta. Berdasarkan hasil hitungan, dilakukan estimasi biaya dengan rumus menggunakan nilai FP, produktivitas, dan gaji. Project cost-nya 227 bagi 6 dikali 15 juta yang menghasilkan hasil akhir 567 juta 450 ribu rupiah. Selanjutnya ada manajemen project aplikasi Cici Salon. Risk table digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai resiko yang mungkin terjadi saat mengembangkan perangkat lunak. Tujuan dibuatnya untuk mengantisipasi masalah lebih awal serta menentukan prioritas penanganan ketika masalah muncul. 7 kategori resikonya yaitu yang pertama ada PS, yang kedua ada BU, yang ketiga ada CU, yang keempat ada PS atau definisi proses, yang kelima ada DE, yang keenam ada TE, dan yang terakhir ada ST. Dampak resikonya,
1 kecil sekali, 2 kecil, 3 kritis, dan 4 katastrofik. Berikut tabelnya. Yang pertama ada perubahan tren-tren layanan salon, mode rambut, dan treatment baru. Kategorinya BU, probability-nya 75%, impact-nya 3, RMMM-nya mitigation, update layanan secara berkala sesuai tren, monitoring, pantau feedback pelanggan, manajemen, tambahkan fitur layanan baru dengan cepat. Dan di sini cuma ada 4 doang. Untuk lebih lengkapnya ada di laporan. Baik, selanjutnya itu ada work breakdown structure, yaitu sebagai agar dapat membagi kerja proyek menjadi bagian yang lebih kecil agar perencanaan, estimasi, dan pengawasan lebih mudah serta ruang lingkup yang lebih jelas. Nah, di sini ada nomor, itu sebagai penomoran biasa. Lalu ada aktivitas. Kolom aktivitas itu menunjukkan jenis pekerjaan yang dilakukan seperti pengumpulan data, analisis kebutuhan, perencanaan sistem, hingga deployment dan dokumentasi. Lalu ada predesesor, yaitu menunjukkan hubungan antar ketergantungan antar aktivitas. Artinya suatu pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah pekerjaan sebelumnya selesai. Lalu ada kolom durasi, menunjukkan estimasi waktu pengerjaan dalam satuan minggu. Sedangkan di sini ada kolom tanggal mulai dan tanggal selesai menunjukkan jadwal pelaksanaan masing-masing aktivitas. Lalu ada kolom terakhir, yaitu menunjukkan jumlah sumber daya yang dibutuhkan pada setiap aktivitas. Di sini ada Gantt chart. Gantt chart sendiri itu berfungsi sebagai memvisualisasikan urutan pekerjaan, durasi aktivitas, dan ketergantungan antar aktivitas dari tahap pengumpulan kebutuhan hingga dokumentasi akhir. Beberapa aktivitas berjalan paralel seperti perancangan antarmuka dan pengembangan basis sistem, namun tetap terhubung pada tahap integrasi. Dengan tampilan ini, tim proyek dapat memantau jadwal lebih terstruktur serta mengetahui estimasi penyelesaian secara keseluruhan. Nah, di sini ini terdapat data-data dari proyek kami, Cici Salon. Lalu di sini terdapat grafik. Setiap batang menunjukkan aktivitas atau tas dalam proyeknya. Panjang batang menunjukkan durasi waktu pengerjaan, seperti ini. Lalu sedangkan posisinya itu menunjukkan waktu mulai dan selesai dari setiap aktivitas. Warna pada grafik juga memiliki artinya masing-masing. Nah, untuk batang yang berwarna merah sendiri itu menunjukkan aktivitas yang termasuk dalam jalur kritis atau critical path, yaitu aktivitas yang sangat penting karena jika mengalami keterlambatan, maka akan berdampak pada keseluruhan proyeknya. Sedangkan di sini ada batang biru menunjukkan aktivitas yang tidak kritis. Lalu di sini ada garis penghubung antar batang yang menunjukkan adanya ketergantungan atau dependensi, yang artinya suatu pekerjaan tidak dapat dimulai jika pekerjaan sebelumnya belum selesai. Oke, selanjutnya masuk ke pecat dan jalur kritis. Pecat digunakan untuk menjadwalkan tugas berdasarkan urutan kegiatan dan ketergantungan antara aktivitas, termasuk identifikasi jalur kritis, yang menentukan durasi total proyek. Diagram menunjukkan proyek bercabang setelah kebutuhan fungsional, lalu bertemu kembali pada tahap integrasi sebelum dilanjutkan pengujian, perbaikan, deployment, dan dokumentasi. Nah, untuk jalur kritisnya itu totalnya ada 20, sedangkan jalur alternatif totalnya ada 19. Nah, untuk rumusnya kali ini adalah ada 2, yaitu LS sama dengan LF dikurangi waktu, EF sama dengan ES ditambah waktu, dan slack sama dengan LS dikurangi ES. Angka slack yang menunjukkan 0 itu adalah jalur kritis, sedangkan untuk angka yang di atas 0 bukan termasuk jalur kritis. Lanjut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.